Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-temanku semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tema tentang Khawarij dan Murji'ah. Apa itu kedua aliran itu? Ya, terkait dengan ilmu kalam. Jadi yang pertama adalah Khawarij. Khawarij itu kalau dilihat dari struktur bahasa Arab, morfologi bahasa Arab, dari kata khoroja. Khoroja artinya keluar. Khoroja yakhruju, khorijun. Nah, jamaknya khawarij. Khoroja keluar. Kalau orang-orang ini berada di dalam paham-paham yang keluar atau keluar seperti menyimpang, maka nama pahamnya itu namanya khawarij. Orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang keluar. Nah, keluar dari apa? Ini keluar dari paham Islam yang sesungguhnya. Maka ini dikatakan sebagai orang-orang yang keluar dari ajaran Islam, orang yang menyimpang. Nah, ini khawarij. Terus bagaimana munculnya khawarij itu sendiri? Kenapa ada istilah orang-orang khawarij? Jadi kisah ini sebenarnya berawal pada saat Perang Siffin. Perang Siffin itu mempertemukan antara kubu Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan kubu Muawiyah. Sebelumnya ada peristiwa pembunuhan Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman dibunuh oleh kaum tertentu, kemudian pengganti Sayyidina Utsman itu Sayyidina Ali. Tetapi Muawiyah itu tidak setuju. Sebenarnya Muawiyah itu setuju atas kepemimpinan Sayyidina Ali. Akan tetapi Muawiyah itu ingin segera menuntut siapa sebenarnya yang membunuh Sayyidina Utsman. Kubu Muawiyah mengatakan ingin menuntut kematian Utsman, tetapi Sayyidina Ali belum begitu menurut pandangan Sayyidina Ali itu belum begitu tepat untuk membahasnya karena situasi politik pada waktu itu sangat mencekam, sehingga Sayyidina Ali itu ingin semuanya membaiat dulu bahwa Sayyidina Ali itu adalah seorang khalifah yang sah, begitu ya. Nah, ini ternyata situasi yang semacam ini dimanfaatkan oleh oknum yang tidak suka dengan Ali, yang tidak suka dengan Muawiyah. Yang tidak suka dengan Ali, yang tidak suka dengan Ali dan tidak suka Muawiyah, membisik-bisikkan Ali bahwa Muawiyah itu tidak mau membaiat bahwa kamu Ali adalah sebagai khalifah. Itu dibisik seperti itu. Sementara kubu Muawiyah dibisik Sayyidina Ali itu tidak mau menuntut kematian Utsman. Nah, padahal sebenarnya Ali itu ya nanti akan menuntut, akan melacak, ya. Tetapi ada oknum yang kurang bertanggung jawab, sehingga ini yang melatar belakangi terjadinya fitnah, terjadinya perang Siffin, sehingga peranglah kubu Ali dan Muawiyah itu perang. Di tengah-tengah peperangan sudah ada pembunuhan, banyak sahabat yang mati di situ ya. Di tengah-tengah peperangan ternyata kubu Muawiyah itu berpikir, terutama orang kepercayaannya Amr bin As mengatakan kepada Muawiyah, stop Muawiyah, ini kalau dilanjutkan kita akan kalah, kita pasti kalah. Karena Sayyidina Ali pasukannya banyak, dia seorang khalifah, pasti kita menang. Bagaimana kalau kita selesaikan secara damai? Ini kemudian Amr bin As dan Muawiyah, Amr bin As menonbakkan Al-Quran di atas tombak ya. Kubu Muawiyah mengangkat tombaknya itu ada Al-Quran. Itu yang disebut dengan tahkim atau permintaan perdamaian, sehingga mengangkat
tombaknya ini simbol bahwa minta damai ya. Ali melihat, wah ini awalnya Ali itu tidak percaya ya, tidak mau melakukan perdamaian karena Ali sudah tahu ini adalah siasat licik dari Muawiyah. Siasat licik, Ali sudah tahu bahwa ini sebentar lagi itu Ali mau menang sebenarnya. Nah, sebentar lagi mau menang. Tetapi di tengah kebimbangan Ali itu ada orang yang ya biasa, provokator. Ya, ada seorang provokator yang memanas-manasi Ali, mengompor-ngompori Ali. Ali, udah ikut saja, apa damai saja ya. Ayo kita damai saja. Lagian di kubu Muawiyah sudah mengangkat Al-Quran, bukti perdamaian. Akhirnya Ali karena mendapatkan bisikan yang semacam itu ya sudah, akhirnya Ali menerima dan diselesaikan secara perdamaian di dalam sebuah sidang. Ternyata betul di persidangan itu, di tahkim itu ternyata menjadikan kubu Ali itu merasa kalah ya. Kubu Ali itu merasa dirugikan. Ternyata apa? Tahkim mengatakan, hasil tahkim menyebutkan bahwa Sayyidina Ali dicopot dari kekhalifahannya ya. Kemudian setelah dicopot kan jadi tidak ada pemimpin ini. Nah, kemudian Amr bin As mengusulkan, Amr bin As itu ya usulannya Muawiyah, mengatakan maka karena tidak ada khalifah, maka khalifah yang baru diangkat yaitu Muawiyah. Wah, ini geram sekali Ali ya. Begitu juga dengan kelompoknya Ali ya, sangat kecewa dengan hasil keputusan yang semacam itu tadi. Ya karena sebenarnya misi Muawiyah itu ya awalnya itu memang karena tidak mau meyakini kepemimpinan Ali, dan yang sah itu ya Muawiyah waktu itu, seperti itu ya. Maka dalam hal ini Ali kalah. Kembalilah ke masing-masing tempatnya, Muawiyah ke kubu Muawiyah, Ali ke Sayyidina Ali. Setelah Sayyidina Ali ketemu dengan orang-orang Sayyidina Ali, kelompoknya, ternyata Sayyidina Ali itu dihujat sama kelompoknya. Bahasanya mungkin seperti ini ya. Saya kan sudah bilang, kenapa Anda kemudian mengikuti tahkim? Coba Ali, loh, bukankah tadi ya kalian yang menyuruh saya untuk melakukan tahkim? Justru saya sendiri, Ali itu ya, saya tidak mau pada awalnya, tapi karena bukankah kalian sendiri yang menyuruh saya untuk mengikuti arahan kubu Muawiyah untuk melakukan tahkim? Ya, jawabnya kubu mereka ya yang menentang itu, iya saya yang menyuruhnya, tetapi kan Anda sebagai khalifah, sebagai pemimpin mestinya lebih tahu tentang hal itu dalam memutuskan sebuah perkara. Wah, ini orang-orang yang seperti ini yang kemudian dikatakan sebagai orang yang khawarij, yang keluar. Akhirnya mereka itu sudah, kalau begitu mereka keluar dari barisan Ali ya. Mereka keluar dari barisan Ali, tidak menerima Ali sebagai khalifah ya. Ini ya orang-orang yang seperti ini disebut sebagai khawarij, keluar dari barisan Ali, keluar dari kubu Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang inilah disebut sebagai kaum khawarij. Nah, kaum Khawarij ini mengatakan bahwa Ali itu termasuk orang yang melakukan dosa besar. Kenapa? Karena sebenarnya Ali itu sudah menang, hampir menang di depan mata. Tetapi kemenangan Ali itu dirubah oleh dirinya sendiri, seolah-olah hukum Allah itu tidak digunakan pada waktu itu. Padahal hukum Allah itu sudah tepat di depan mata bahwa Ali itu hampir menang. Maka dalam hal ini Sayyidina Ali dikatakan oleh kaum Khawarij termasuk orang yang melakukan dosa besar. Maka dalam doktrinnya mengatakan Sayyidina Ali itu bukan pemimpin yang sah, bahkan Sayyidina Utsman pun bukan pemimpin yang sah ya. Ada doktrin lagi yang mengatakan dari mereka, siapapun orangnya yang melakukan dosa besar itu dianggap kafir dan halal
darahnya untuk dibunuh. Wah, itu yang bahaya. Doktrin yang sampai saat ini ya perkembangannya cukup pesat, banyak di sana, di sini, dimanapun ya, itu dengan ideologi yang mengkafir-kafirkan. Itu adalah pangkalnya itu adalah orang-orang Khawarij yang keluar dari ajaran Islam, dari Sayyidina Ali, orang-orang yang selalu mengkafirkan. Kalau tidak sesuai dengan sependapat dari kelompoknya, maka kafir, halal dibunuh. Wah, itu hati-hati ya dengan paham yang semacam itu. Jangan sedikit-sedikit kafir, sedikit-sedikit kafir. Itu Khawarij itu namanya ya, ekstrem kiri, keras ya, karakternya itu radikal, karakternya itu keras ya, ini berbahaya ya. Ini sudah menjalar ke seluruh lini, terutama di lini politik ya, di lini politik, di pemerintahan ya, di dunia pendidikan itu sudah mulai tergerogoti oleh kaum radikal yang semacam ini ya, kaum radikal yang tidak mengedepankan moral ya. Pokoknya kalau menyimpang, kafir, dosa besar ya. Minum arak, dosa besar, harus dibunuh ya. Syirik, dosa besar, kafir, harus dibunuh ya. Itu tidak sesuai dengan ajaran Islam yang sesungguhnya, kata mereka. Nah, ini berbahaya ya. Doktrin-doktrin yang semacam ini kita harus hati-hati, terutama kita sebagai tokoh pendidikan harus pintar memfilter, menyaring mana termasuk paham yang radikal yang tidak sesuai dengan moralitas agama Islam terutama ya. Ini adalah kaum Khawarij, kaum ekstrem kiri, saya katakan ya, ekstrem kiri ya. Ekstrem itu kan keras ya, jalur kiri yang sangat keras. Nah, yang satunya ini adalah Murji'ah. Murji'ah itu kalau dalam bahasa Arab dari kata roja'a, irja ya, irja itu kan penundaan, nah artinya ya penangguhan, mengharap ya, harapan, rojaun ya, ada harapan, murji'atun yang masih mengharap-harapkan, jadi atau menunda ya, nanti dulu itu namanya murji'ah. Nah, bagaimana sih doktrin murji'ah ini ya? Nah, sebelumnya saya akan menerangkan dulu tentang asal usulnya ya, asal usul murji'ah tadi. Tadi kan orang yang keluar dari barisan Ali namanya Khawarij. Nah, setelah Ali ditinggal oleh kaumnya yang namanya Khawarij, ternyata Khawarij itu sendiri tidak sependapat dengan Ali dan tidak sependapat dengan Muawiyah ya. Jadi Khawarij itu mengkafirkan Ali dan mengkafirkan Muawiyah ya. Pokoknya tidak setuju dengan Ali dan tidak setuju dengan Muawiyah ya. Dengan Sayyidina Ali saja tidak setuju, apalagi dengan Muawiyah ya, yang tadinya di seberangan kubu. Nah, ada kelompok yang tidak mendukung Ali, tidak mendukung Muawiyah, dan tidak mendukung Khawarij. Nah, ini disebut sebagai Murji'ah ya. Murji'ah tidak mendukung sama sekali, pokoknya semuanya adalah urusan Allah ya. Semua hukum itu ada pada Allah ya. Dikembalikan kepada Allah. Dalam hal ini Murji'ah tidak mau memandang amal perbuatan yang dilakukan oleh orang, tidak melihat perilaku yang dilakukan oleh Ali, Muawiyah, dan Khawarij. Mereka tidak memedulikan Ali itu termasuk kafir atau tidak. Murji'ah tidak memedulikan bahwa Muawiyah termasuk dosa besar atau tidak. Begitu juga terhadap Khawarij. Khawarij itu termasuk orang yang melakukan dosa besar atau tidak. Tidak memedulikan hal itu. Tetapi perilaku mereka semua itu nanti akan dipertanggungjawabkan sendiri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga orang-orang Murji'ah ini lebih
terkenal dengan doktrinnya yang penting iman, ya, yang penting iman. Kalau mereka iman itu berarti masuk surga, ya, yang penting iman. Kalau iman masuk surga. Nah ini bahaya juga. Kalau yang penting iman nanti tidak memperhatikan amal. Amalannya tidak dipandang. Dosa besar pun yang penting iman, dia masuk surga. Nah ini murji'ah. Bahaya. Minuman keras, yang penting iman, itu minuman kerasnya itu tidak bisa mengurangi derajat keimanannya. Wah ini berbahaya. Ya. Sayyidina Ali pada waktu itu dianggap dosa besar oleh Khawarij, ya, oleh Khawarij. Tetapi Sayyidina Ali waktu itu kan masih iman, ya. Nah, maka Sayyidina Ali termasuk masuk surga, ya. Ya, itu tidak usah dipandang sama kaum murji'ah pun Sayyidina Ali tetap masuk surga, ya. Tidak usah berdalih tidak usah berdalih kemudian Ali melakukan dosa besar sebagaimana anggapan Khawarij. Sayyidina Ali tetap masuk surga gitu kan. Begitu juga Muawiyah, karena ini sebenarnya permasalahan politik, ya. Permasalahan adu domba. Yaitu yang mengadu domba itu sebenarnya orang-orang Khawarij itu. Orang-orang yang keluar dari ajaran Islam yang sesungguhnya. Maka Murji'ah itu saya katakan ekstrim kanan, ya. Sebenarnya lunak, ya, luwes. Pola pikirnya itu luwes, dokternya lemes, tapi sebenarnya berbahaya, sangat berbahaya. Gak usah sholat, yang penting itu iman. Kalau iman masuk surga, ya. Sekarang sholat itu artinya apa? Sholat itu kan artinya kan ingat, zikir, ya. Sholat itu secara bahasa itu berdoa loh. As-sholatu lughatan ad-du'a. Sholat itu secara bahasa doa. Atau sholat itu secara bahasa itu yang ya, ingat, ya. Kalau kita ingat, kalau kita berdoa, ngapain kita jempalitan sholat, Allahu Akbar, sujud? Itu nggak perlu. Karena kita sudah ingat kepada Allah. Ini doktrin yang sangat berbahaya, ya. Kelihatannya rasional, ya. Kelihatannya logis, masuk akal. Tetapi sesungguhnya ini menggerogoti iman. Karena sesungguhnya yang namanya iman itu al-iqrar bil lisan, ya, menetapkan dengan lisan, ya, at-tasdiq bil qalbi, ya, membenarkan dengan hati, ya, membenarkan at-tasdiq bil qalbi, membenarkan dengan hati dan melakukan dengan amal, ya, mengamalkan dengan perbuatan, dengan sikap kita, dengan tubuh kita. Ya, bagaimana kita tidak bisa iman kalau hati kita itu tidak digerakkan, tidak bisa diaplikasikan. Maka iman itu ya bil amal, ya. Iman itu bil amal, bil qalbi wa bil amal, ya. Amal itu sebagai bentuk bentuk penghambaan kita, bukti fisik kita bahwa kita itu melakukan hal yang melakukan hal sebagai hamba Allah, ya. Karena ibadah itu bukan hanya dengan bil qalbi, tetapi bil jasmani, ya. Bil zahir wal batin wal akli, dan akal. Inilah yang harus kita pahami bersama, bahwa jangan sampai kita terpengaruh oleh paham-paham Khawarij dan Murji'ah. Ringkasnya, paham Khawarij itu orang yang ada di dalam ekstrem kiri, keras, radikal, ya. Kalau Murji'ah itu luwes, sepertinya moderat, agaknya itu rasional, sepertinya logis, tetapi sebenarnya menyesatkan karena terlalu memudahkan, menggampangkan iman, ya, menggampangkan iman tanpa harus melakukan amal. Sementara yang namanya iman itu sendiri adalah sudah disebutkan di dalam sebuah hadis, juga saya sudah pernah menerangkan tentang al-iman itu adalah antu'mina billahi wa
antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa bil yaumil akhir wa bil qadar. Nah, iman kepada Allah, iman itu tidak cukup. Hadis yang disampaikan ya, hadis yang dikeluarkan ketika membahas iman itu di bawahnya ada digabungkan dengan rukun Islam. Mal Islam ya, iman kalau tidak Islam itu tidak sempurna imannya, maka tidak bisa menjadi orang yang ihsan. Jadi ada 3 ya, iman, Islam, ihsan. Iman itu akan didongkrak oleh Islam karena rukun Islam itu adalah ya syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Ini 5 pergerakan amaliyah. Ya, syahadat bil qalbi, ya sholat bil raga, dengan raga. Ya, zakat dengan apa? Hati, dengan hasil dari pekerjaan kita, itu kan. Haji juga dengan pergerakan kita. Nah, yang terakhir adalah ihsan ya. Dari iman itu keyakinan hati ya. Kemudian Islam itu bentuk fisiknya. Nah, ihsan itu perpaduan antara rukun iman dan Islam itu sehingga menjadi hamba Allah yang baik. Karena ihsan itu adalah anta'budallah ka'annaka tarahu, menyembah kepada Allah seolah-olah kalian itu melihat Allah. Fa in lam tarahu fa innahu yarak. Jika kamu tidak bisa melihat Allah ya, ketika sholat tidak mampu melihat Allah, maka yakinlah bahwa Allah sendiri itu sedang melihat kamu. Maka kalau kita yakin bahwa Allah sedang melihat kamu sedang sholat, atau yakin bahwa Allah sedang melihat kamu ketika kamu tidak maksiat, atau kamu yakin bahwa Allah sedang melihat kamu kalau kamu pada saat itu sedang belajar atau apa, itulah ihsan. Ihsan itu selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap amal perbuatan kita yang kita lakukan. Maka ini adalah pangkal dari perbuatan kita sehari-hari ya, pangkal dari keyakinan kita sehari-hari, yaitu adalah adanya ihsan, adanya menyembahkan diri, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya yang perlu kita kedepankan. Baik para pemirsa, teman-temanku semuanya, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan di materi berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.